Aku lagi coba pakai kacamata hitam supaya kalau misalnya aku video nggak terlalu terang banget di mata aku, jadi aman juga buat mata aku. Ini namanya Kola. Hai Mars and Venus. Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat ya. Welcome back to Hokus Pokus. Hari ini aku bakal obrolin tentang penyihir lagi. Yang aku bakal cerita hari ini adalah tentang penangkapan penyihir yang pernah terjadi secara besar-besaran di Amerika. Dan ini merupakan tragedi kelam dalam sejarah Amerika. Oke, kita langsung aja mulai ceritanya. Jadi pada akhir abad ke-17, tepatnya pada tahun 1692, desa kecil yang bernama Salem Village di Massachusetts menjadi panggung bagi salah satu episode paling kelam dalam sejarah Amerika Serikat yang sering dikenal dengan nama Salem Witch Trial. Peristiwa ini dimulai ketika sekelompok gadis muda, tepatnya bukan muda juga ya, gadis kecil, menuduh sejumlah penduduk desa melakukan praktek sihir, memicu histeria massal yang mengakibatkan penangkapan dan eksekusi puluhan orang yang dituduh sebagai penyihir. Selama beberapa bulan, komunitas yang sebelumnya damai berubah menjadi tempat ketakutan, kecurigaan, dan ketidakadilan. Jadi awal mulanya pada bulan Januari 1692, dua gadis muda yang bernama Elizabeth Paris yang umurnya tuh baru 9 tahun loh, dan sepupunya Abigail Williams yang berusia 11 tahun, masih kecil juga, mulai menunjukkan perilaku aneh. Mereka tuh mengalami kejang-kejang, menjerit tanpa alasan, dan melakukan gerakan tubuh yang nggak terkendali. Ketika dokter lokal tidak dapat mendiagnosa penyakit fisik ini, mereka menyimpulkan bahwa gadis-gadis ini telah terkena santet atau sihir. Karena mereka nggak bisa menebak, mendiagnosa, ini sebetulnya penyakit apaan sih ya? Nah, tekanan sosial dan ketakutan yang meluas mendorong gadis-gadis ini malah menuduh 3 wanita sebagai penyebab penderitaan mereka. Nah, jadi siapa aja 3 gadis ini? Yang pertama adalah Tituba. Tituba ini adalah budak asal Karibia milik keluarga Paris. Yang kedua adalah Sarah Good, seorang tunawisma yang hidup dalam kemiskinan, sering meminta-minta kepada tetangganya. Yang ketiga adalah Sarah Osborne, wanita tua yang jarang menghadiri gereja dan dianggap tidak saleh oleh standar komunitas Puritan. Ketiga wanita ini ditangkap dan diadili. Dalam interogasi yang intensif, Tituba malah ngaku melakukan sihir dan bahkan mengklaim bahwa ada penyihir lain yang ikut bersekongkol dengannya. Pengakuan ini memicu gelombang histeria massa yang nyebar cepat ke seluruh Salem dan sekitarnya. Nah, Tituba adalah budak asal Karibia yang dibawa ke Salem oleh keluarga Paris. Kehadirannya di tengah komunitas Puritan yang homogen membuatnya terlihat tuh asing. Banyak orang yang mempercayai bahwa dia mempraktekkan bentuk sihir yang berasal dari tradisi Afro-Karibia. Meskipun tidak ada bukti konkret tentang hal ini, di bawah tekanan interogasi yang brutal, Tituba memberikan pengakuan yang mengejutkan. Dalam pengadilan, Tituba ngaku bahwa dia telah melakukan sihir atas perintah iblis. Namun yang lebih mengejutkan lagi, dia juga malah ngajak yang lain dan nuduh-nuduh yang lain. Dia memberikan deskripsi fantastis tentang pertemuan rahasia dengan iblis, menggunakan hewan sebagai peliharaan setan, dan menandatangani buku iblis. Sebagai seorang budak, dia berada di posisi yang sangat rentan. Dengan mengaku, ia menghindari tuduhan dan hukuman langsung, meskipun dia tetap dipenjara selama peristiwa ini berlangsung. Setelah histeria massa mereda, nasib Tituba itu nggak jelas. Beberapa catatan menunjukkan bahwa dia dijual ke pemilik baru setelah peristiwa itu selesai. Tituba menjadi simbol dari bagaimana ketidakadilan sosial, rasial, dan gender memainkan peranan besar dalam Salem Witch Trial. Setelah pengakuan Tituba,
gadis-gadis lain mulai menunjukkan gejala-gejala yang serupa dan menuduh lebih banyak orang, termasuk keluarga terhormat dan anggota gereja. Tuduhan seringkali didasarkan pada bukti spektral, di mana para korban ngaku melihat roh terdakwa menyiksa mereka dalam mimpi atau penglihatan. Bukti macam apa ini ya? Kalau sekarang mana bisa kayak gitu? Tuduhan-tuduhan ini sulit dibuktikan atau dibantah ya, emang iya. Tapi dalam iklim ketakutan dan fanatisme religius, mereka dianggap cukup untuk menangkap dan mengadili seseorang. Pengadilan khusus dibentuk untuk menangani kasus-kasus ini, dengan hakim dan juri yang seringkali bias dan dipengaruhi oleh histeria umum. Metode interogasi keras dan budaya tekanan sosial mendorong banyak terdakwa untuk ngaku, terkadang dengan harapan mendapatkan keringanan hukuman. Ironisnya, mereka yang ngaku bersalah dan menuduh orang lain seringkali selamat, sementara mereka yang mempertahankan ketidakbersalahan mereka malah menghadapi hukuman mati. Jadi kalau aku bilang ini ya kayak buah si malakama, main tuduh-tuduhan aja, syukur-syukur bisa diselamatin, syukur-syukur bisa selamat. Tapi orang yang ngaku dan bersikeras bahwa mereka nggak bersalah, biasanya udah pasti menghadapi hukuman mati. Nah, sekarang aku bakal cerita tentang kisahnya Giles Corey. Di tengah kekacauan ini, kisah Giles Corey menonjol sebagai contoh keberanian dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Corey seorang petani kaya sebenarnya dan dihormati di Salem. Dia dituduh melakukan sihir setelah istrinya Martha Corey juga menjadi target tuduhan. Ketika dihadapkan dengan tuduhan tersebut, si Corey ini menolak untuk mengajukan pembelaan. Baik dia bilang bahwa dia bersalah atau dia nggak bersalah, pokoknya dia tidak mau dibela. Kayak punya pride untuk gua ini ya begini, gua nggak bersalah. Jadi dia menolak untuk dibela. Dalam hukum pada saat itu, penolakan untuk mengajukan pembelaan berarti pengadilan tidak dapat dilanjutkan. Karena dia nggak mau dibela. Cuman ada satu jalan kalau dia menolak melakukan pembelaan, yaitu dia dikenakan peine forte et dure atau hukuman penekanan. Kalau dia nggak mau dibela, ya dia udah pasti dihukum. Corey dijatuhi hukuman ini, hukuman penekanan. Jadi ditekan maksudnya ya. Jadi dia disuruh tiduran di tanah, dadanya ditindih papan dan batu-batu berat. Ditambahkan secara bertahap. Jadi dibunuh secara perlahan-lahan. Selama 3 hari penyiksaan, Corey tetap diam, kecuali untuk ucapannya yang terkenal. More weight atau tambah berat, tambahin lagi batunya. Setiap kali dia diminta untuk mengaku. Keengganannya untuk mengajukan pembelaan adalah strategi untuk melindungi harta bendanya agar tidak disita oleh pemerintah dan tetap diwariskan kepada keluarganya. Pada 19 September 1692, Giles Corey meninggal akibat penyiksaan tersebut, menjadi satu-satunya orang dalam sejarah Amerika yang dieksekusi dengan metode ini, metode penekanan. Kisah yang selanjutnya adalah Elizabeth Johnson. Di antara ribuan orang dituduh dan puluhan dieksekusi, Elizabeth Johnson Jr. adalah salah satu nama yang terlupakan dalam sejarah Salem Witch Trial. Pada usia 22 tahun, Elizabeth dituduh melakukan sihir dan mengaku bersalah dalam upaya untuk menyelamatkan dirinya dari hukuman mati. Meskipun dijatuhi hukuman gantung, eksekusinya ini syukurnya tidak pernah dilaksanakan. Dan dia hidup sampai usia 77 tahun, meninggal pada tahun 1747. Namun beda dengan terdakwa lain yang namanya telah dibersihkan seiring berjalannya waktu, nama Elizabeth Johnson tetap tercemar selama lebih dari 3 abad. Pada tahun 1957, pemerintah Massachusetts mengeluarkan undang-undang yang mengampuni mereka yang dituduh sebagai penyihir. Tapi entah gimana, namanya si Elizabeth ini kelewatan, jadi dia tidak ikut dibersihkan namanya.
Nah, karena dia tidak dibersihkan namanya pada tahun 2022, jadi baru 2 tahun yang lalu, seorang guru SMP bernama Carrie Lapierre dari North Andover Middle School memimpin kampanye untuk membersihkan nama Elizabeth Johnson. Selama 3 tahun, Lapierre dan murid-muridnya bekerja keras mengajukan petisi kepada pemerintah negara bagian Massachusetts. Mereka meneliti sejarah, menulis surat kepada para pejabat, dan menggalang dukungan publik. Usaha mereka menarik perhatian Senator Diana DiZoglio yang terkesan dengan dedikasi dan penelitian mendalam yang dilakukan oleh siswa-siswa tersebut. Dengan dukungan Senator Diana tadi, RUU atau Undang-Undang untuk mengampuni Elizabeth Johnson dimasukkan ke dalam anggaran negara bagian sebesar 53 miliar dolar dan akhirnya disahkan. Gubernur Charlie Baker menandatangani undang-undang tersebut secara resmi membersihkan nama Elizabeth Johnson pada pertengahan 2022. Lapierre menyatakan kegembiraannya atas keberhasilannya ini. Dia berharap bahwa pengalaman ini menjadi pembelajaran berharga tentang keadilan, sejarah, dan pentingnya suara individu dalam proses demokrasi. Salem Witch Trial adalah cerminan ekstrim dari ketakutan, ketidaktahuan, dan fanatisme yang dapat menghancurkan komunitas. Meskipun jumlah eksekusi di Amerika jauh lebih sedikit dengan Eropa, di mana ribuan orang dieksekusi atas tuduhan sihir, peristiwa di Salem meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah dan budaya Amerika. Kisah Giles Corey dan Elizabeth Johnson mengingatkan kita akan bahaya sistem hukum yang tidak adil dan kekuatan histeria massa. Mereka juga menyoroti pentingnya keberanian individu dalam menghadapi ketidakadilan dan peran generasi muda dalam memperjuangkan kebenaran. Saat ini Salem menjadi simbol dan peringatan akan konsekuensi tragis dari prasangka dan ketakutan yang gak berdasar pada masa itu. Melalui museum, monumen, dan pendidikan, kita diajak untuk merenungkan peristiwa dan memastikan bahwa sejarah kelam tersebut jangan sampai terulang lagi. Pembersihan nama Elizabeth Johnson bukan hanya tentang memperbaiki catatan sejarah, tetapi juga tentang memberikan keadilan tertunda selama berabad-abad. Ini menunjukkan bahwa meskipun waktu telah berlalu, upaya untuk memperbaiki kesalahan masa lalu tetap penting. Kisah ini juga mengajarkan bahwa melalui pendidikan, penelitian, dan advokasi, perubahan positif dapat dicapai, bahkan untuk peristiwa yang terjadi selama berabad-abad lalu. Nah guys, menurut kamu peristiwa seperti Salem Witch ini bakal masih bisa terjadi nggak? Thank you guys sudah lihat video aku hari ini. Makasih banget bagi kalian yang udah lihat video aku juga sampai selesai. Aku akan kembali lagi dengan video-video lain yang lebih menarik lagi. Kalau kamu mau kasih kritik, boleh. Kalau kamu mau benerin lagi, tadi ada yang salah mungkin, mau direvisi, monggo silahkan. Dan thank you very much. Bye!